Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Pada video kali ini, ibu akan menjelaskan materi tentang Tell the Date yang merupakan lanjutan dari chapter 3 pada buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 Junior High School. Murid-murid ibu yang terpelajar, there are several ways to say dates in English. Ada beberapa cara untuk mengatakan atau menyatakan tanggal dalam bahasa Inggris. Di antaranya adalah March 4, 2020. Nah, March 4, 2020 kita bisa baca seperti ini. March 4, 2020. Cara kedua, March the 4th, 2020. Cara ketiga, the 4th of March, 2020. Nah, yang ibu kuningkan ini adalah tanggal untuk menyatakan date-nya tadi ya. So anyway, boleh kita letakkan tanggal setelah bulan dan kita letakkan tanggal di depan bulan. Contohnya the 4th of March. The 4th of March. Nah, kalau tanggalnya di depan, kita pakai preposition of. Boleh juga tanggalnya di belakang. Nah, boleh juga menggunakan artikel day. So, anak ibu tinggal pilih mana yang disuka untuk menyebutkan date atau tanggal dalam bahasa Inggris. So, now, the following question about dates. Bagaimana cara kita bertanya atau menanyakan tanggal kepada orang dalam bahasa Inggris? What's the date today? Tanggal berapa sekarang? What date is it today? What date is it today? Tanggal berapa sekarang? What's today's date? What's today's date? Nah, tiga cara ini merupakan cara untuk menanyakan apa? Tanggal. Nah, mungkin kita jawab boleh dengan Agus tanggal 4, 2020. Namun caranya tadi menggunakan apa? Kita bisa sebut seperti ini. August the 4th, 2020, August 4th, 2020, atau the 4th of August 2020. Boleh juga jawab seperti ini. Today's August the 4th, 2020. Nah, cara ibu menyebutkan tanggalnya itu disebut ordinal number. Sekarang ibu akan jelaskan seperti apa ordinal number. Ordinal numbers. Apa itu ordinal numbers? Show order or positions in series. Show order or positions in series. Nah, kita pakai ordinal number ini untuk menunjukkan order atau posisi secara yang berseri ya. Maksudnya seperti pertama, kedua, ketiga itu adalah positions, dan bisa juga dipakai untuk use to say date untuk menyebutkan tanggal. Nah, seperti apa tadi? First. Satu, ST itu first. Second. Third. Fourth. Fifth. Nah, selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan sixth, seventh. Nah, first itu pertama, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, fifth, kelima. Ini disebut dengan ordinal number yang bisa dipakai untuk menyebutkan tanggal atau kita menyebutkan posisi sesuatu, lantai pertama, lantai kedua, seperti itu, atau order yang pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti itu. Sekarang agar lebih paham, dari angka 1 yang pertama sampai 30 untuk menyebutkan tanggal, kita masuk ke buku When English Rings a Bell. Murid-murid ibu yang terpelajar, pada buku When English Rings a Bell halaman 50, kita akan belajar tentang say the date. Say the date. Kita baca dulu ya. Observing and asking question. Observing and asking questions. Kita baca perintahnya. When we learn to say the date in writing
and orally. Ketika kita belajar menyebutkan tanggal, baik dalam writing maupun secara oral atau dengan cara langsung ya, lisan maksudnya. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher how to say the names of the numbers. Kita dengarkan hati-hati bagaimana guru kita menyebutkan nama dari angka. Second, kedua, nah ini juga angka juga ya. Ini namanya tadi apa? Ordinal number. We will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kata-kata setelah guru satu demi satu. We will say the words loudly correctly. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kata tersebut dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Oke, murid-murid ibu, seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, ini merupakan contoh dari ordinal number. Nah, ini bisa kita pakai untuk menyebutkan tanggal di dalam bahasa Inggris. Ini 1 pakai ST, itu dibaca the first atau first. Sekarang ibu bacakan supaya kamu bisa paham cara membacanya. How to pronounce it. First, the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth. Okay, wait. The 10th, the 11th, the 12th, the 13th, the 14th, the 15th, the 16th, the 17th, the 18th, the 19th, the 20th, the 21st, the 21st, the 22nd, the 23rd, the 24th, the 25th, the 25th, the 26th, the 27th, the 28th, the 29th, the 29th, and the 30th. Nah, 30 hari dalam sebulan. Ada 30 tanggal. Kadang ada tanggal 31. Berarti kita sebutnya nanti the 31st. The 31st. Pakai first ya. Kalau 31-nya kita pakai first di belakangnya nanti. Oke, murid-murid ibu, kita lanjut ke materi berikutnya. Now we come to example on page 50. Pada halaman 50 ada contoh percakapan ya. Ibu bacakan. When is your birthday? When is your birthday? Kapan hari ulang tahunmu? My birthday is in January. My birthday is in January. It is on the 29th of January. It is on the 29th of January. Nah, murid ibu yang terpelajar, untuk menyebutkan ini di sini ada, ibu tandai dulu ya. In January, kalau kita sebutkan bulan, maka preposition yang kita pakai adalah in. Kita pakai preposition in. In January, in April, in May, in December. Ingat, kita pakai preposition in. Ya, preposition in. Nah, kalau kita ingin menyebutkan tanggal dengan lengkap, maka kita pakai preposition on. On the 29th of January. Boleh seperti itu. Nah, yang perlu diingat adalah preposition yang dipakai adalah preposition on. Nah, ibu ingatkan ya, on digunakan untuk menyebutkan apa?
tanggal. Sedangkan preposition in, ini preposition in, Ibu tandai lagi. Ini digunakan untuk menyebutkan bulan. So, preposition in itu menyebutkan bulan. Nah, kalau begitu Ibu kasih contoh misalnya titik-titik August. Kira-kira titik-titik diisi dengan apa? Yes, in. Nah, kita pakai preposition in. Kalau Ibu sebutkan seperti ini, oke, Ibu kasih contoh lagi. Misalnya Ibu sebutkan seperti ini ya, titik-titik the first of August. Berarti di depannya diisi dengan apa? Ayo, siapa bisa? Good job, preposition on. Nah, itu yang perlu diingat, karena ini merupakan aturan berbahasa Inggris atau disebut dengan grammar dari bahasa Inggris tersebut. Oke, my students, sekian dulu penjelasan Ibu tentang pelajaran tanggal, date. Semoga ini bermanfaat dan kamu mengerti belajar bahasa Inggris dari dasar dari channel Ibu Yola Meringa Media. Don't forget to share dan subscribe video Ibu jika kamu rasa ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video Ibu berikutnya di channel yang sama. See you, bye-bye. Assalamualaikum. See you for the next lesson. Bye. Mari berbagi ilmu. Yola Meringa Media.